Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus maqalah atau makalah, kalau kita makalah kan, saminata asyrata, makalah yang ke-18. Ini sabda Nabi ya. Qala alaihi salam, artinya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Arba'atu jawari, 4 anggota tubuh kita libasut tabi'ah, pakaian alami. Dalam 4 tubuh kita tuh ada pakaian alami. Apa itu? Fi jismi bani Adam, pada jisimnya, pada jasadnya manusia. Yuziluha arbatu asya'a, menghilangkan 4 lagi. 4 hal yang bisa menghilangkan 4. Dari apa? Minas sifatil majmumah, dari sifat-sifat yang buruk. Yang pertama, amal jawari. Adapun perhiasan anggota tubuh itu adalah al-aqlu, akal. Akal itu perhiasan tubuh kita. Apa itu? Jauharun ruhaniyun, permata rohani. Khalaqallahu ta'ala mutalikon bibadil insan, yang berhubungan, yang Allah ciptakan berhubungan dengan badan manusia. Akal. Akal itu bisa memahami ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh. Akal bisa memahami orang yang melakukan yang halal, Allah ridho, berkah hidupnya. Orang yang melakukan yang haram, Allah murka, sengsara hidupnya. Makanya kita harapkan berkah. Berkah itu didapati ketika dia mencari yang halal. Halal zatnya, halal cara mencarinya. Berdagang, bertani, itu halal. Menipu, korupsi, riba, itu haram. Kita tahu pasti itu udah hal yang biasa. Untuk menentukan halal haram sesuatu gampang. Ini SOP-nya NCT, niat, cara, tujuan. Apa? NCT, niat, cara, tujuan. Niatnya harus lillah, karena Allah. Caranya sesuai aturan Allah. Tujuannya mencari ridha Allah. Kalau itu benar, maka sesuatu itu halal, boleh dapat ridha Allah, bahagia. Kalau NCT-nya tidak benar, haram, murka Allah, neraka. Itu aja, gampang kan? Kamu nih lakukan transaksi ekonomi, jual beli, niatnya, caranya, tujuannya. Ya, misalnya transaksi perbankan, niatnya, caranya, tujuannya. Kenapa di Indonesia ini ada bank syariah, ada bank konvensional? Ternyata nasabah bank konvensional lebih banyak dari bank syariah. Karena permasalahannya, kamu sendiri, orang-orang yang di SEBI pun masih memakai bank konvensional. Orang-orang Islam yang paham pun masih memakai bank konvensional. Akhirnya nasabah terbanyak masih bank konvensional. Padahal kita tahu di balik halal ridho Allah, bahagia, surga. Di balik yang haram, murka Allah, celaka, neraka. Itu kan pasti tahu kan? Itu rumusnya begitu kan? Bank konvensional itu bunga, walaupun ada perselisihan. Bunga bank itu halal atau haram sih? Riba atau bukan sih? Itu perselisihan. Tapi identik ribanya. Tapi kalau bank syariah, insya Allah halal. Karena minimal ada DSN MUI-nya. Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, yang mengawasi transaksi perbankan itu sesuai dengan syariah. Makanya ada Dewan Syariahnya. Kalau bank konvensional nggak ada. Nggak ada tuh sistemnya, cara mudharabah, musyarakah dan sebagainya, itu caranya. Nah, caranya itu diawasi. Itulah yang menentukan halal atau tidaknya. Inilah makanya akal ini menentukan baik atau buruk, halal atau haram. Ya, apalagi yang kedua, wadin, di agama. Apa itu agama? Mayadu ashabal uqul ila qubuli ma huwa minar rasul sallallahu alaihi wasallam. Agama itu ada yang menyeru, yang mengajak sahabat akal kepada diterimanya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan agama akal itu bisa diluruskan. Halal haram itu karena agama. Akal itu hanya mengetahui, tapi yang menentukan adalah agama. Contoh, orang Kristen, orang Katolik, orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu, ateis sekalipun pakai akal. Tapi akalnya tidak dikendalikan oleh agama. Jadi liar. Filsafat. Abi kan pernah belajar filsafat kan? Filsafat Yunani, Aristoteles, Pluto dan sebagainya. Nah, dibantah oleh
Tahapul Falasifah Imam Al-Ghazali. Nah, bagaimana Imam Al-Ghazali ya mengarang berbagai macam kitab filsafat Islam untuk supaya akal itu nggak liar. Kan banyak yang liar. Akhirnya ateis tidak beragama. Itu banyak terjadi teman-teman Abi dulu waktu kuliah S1 GN. Misalnya jurusan akidah filsafat. Dia udah nggak sholat lagi dia. Kenapa? Karena udah beda alamnya katanya, beda akalnya. Untuk apa sholat? Untuk apa kita puasa? Itulah pemahaman yang salah ketika akalnya menguasai dirinya. Akhirnya nafsu, bukan akal lagi, nafsu akhirnya. Itulah pentingnya agama. Agama ini meluruskan dari akal yang liar tadi. Jadi kamu mungkin udah pernah belajar filsafat kan? Oh belum pernah. Lah udah semester berapa belum belajar filsafat? Beda ya kalau di YN, Mbak. Karena kampus saya kan UIN. Alhamdulillah S1, S2 saya belajar filsafat walaupun fakultasnya syariah. Untuk lebih enak pemahaman agama itu. Tapi kita diluruskan nanti filsafat Islam namanya. Ada filsafat Yunani, filsafat Islam, Aristoteles, Plato dan sebagainya. Nah kemudian agama itu adalah apa yang dibawa Nabi dan Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga haya, malu. Orang punya rasa malu, dia ada remnya, malu. Malunya karena Allah. Kalau malu karena Allah, alhamdulillah. Nabi itu nggak tega kalau kamar mandi itu kotor. Ini rahasia ya. Kalau pengen kamu dibersihkan hati oleh Allah, pengen cerdas hatinya, akalnya dia cerdas, coba dah kamar kamu bersih atau kotor, WC kamu bersih atau kotor. Kalau kamar kotor, WC kotor, berarti belum Allah bersihkan hati kamu. Kenapa Abi seneng bersihin WC? Coba lihat di WC kamar mandi Abi. Minimal ketika kemarin tuh Abi walaupun capek ngantuk, sengaja turun ke bawah, ya kan? Lihat kan Asep kan? Minta dibukain itu kan sabun sama bersihin lagi. Coba lihatin itu gayung udah kotor hitam begitu sampai masya Allah, berarti santi kolbun salim belum memiliki kolbun salim. Kolbun salim itu hati bersih itu berawal dari kebersihan jasmani, yaitu WC. Abi pernah ceritakan almarhum Ustaz Arifin, Abi seneng setelah beliau dari kamar mandi, Abi paling senang. Kenapa? Pasti kamar mandi itu WC itu bersih dan wangi dimanapun kamar mandi. Dan Ustaz Arifin paling senang masuk kamar mandi yang banyak kotorannya. Kejadian sering banget tuh. Di rest area, di musola, di masjid, dia paling senang kotor. Dia langsung buka baju, kaos, bawa beli sabun, bawa sikat, di mobilnya tuh udah ada sikat, sabun, dibersihin itu. Itulah amalan waliullah, umuan para kiai, amalan orang-orang soleh, amalan orang yang hatinya bersih. Jadi prinsipnya begini ya, santriku yang Abi sayangi, kalau kamu ingin dibersihkan hatimu menjadi memiliki qalbun salim, coba dah bersihkan. Contoh ini berantakan, buku berantakan, Quran berantakan, masih berantakan. Nih, Abi belum pernah kamu misalnya ada inisiatif bersihin nih ruangan ini minimal seminggu sekali. Kemudian kamar mandi, toilet seminggu sekali minimal. Itu kan disuruh terus kan? Malah Abi langsung turun lah. Kalau dalam seminggu masih kotor, Abi langsung turun. Abi pengen ngerjain sendiri, nggak apa-apa. Tapi kan kadang-kadang kan kesibukan itu yang kadang-kadang nggak bisa terkendalikan kan. Makanya cari peluang supaya cari ladang amal dan enak. Seneng banget tuh ketika membersihkan kamar mandi itu, seneng, adanya enak, nikmat itu. Ibadah jadi nikmat. Sifat sombong, angku, ujub, dia hilang tuh dengan kamu bersihin kamar mandi. Dan itu kamu pasti tuh dapat doa malaikat. Jangan sangka itu bersihin kamar mandi itu doa malaikat. Bahkan ada ulama, dia jam 1 malam bangun, dia keliling kamar mandi, WC, seluruh seluruh kamar-kamar di pesantrennya dia bersihin gitu. Satu kaget ketika subuh udah bersih, udah wangi. Nah itu Abi ingin begitu, cuma kadang-kadang fisik ini belum bisa kuat untuk bersihin banyak kamar mandi. Kemarin baru cuma 2 doang kan, itu pun belum bersih banget. Tapi minimal udah bersih kan. Jadi begitu ya, tolong ya anak-anakku yang di sini, santri-santriku, tolong dah yang punya kamar mandi, apalagi kamar mandi masing-masing, yang di atas ini bawah, tolong dah. Itu bukan buat kamu, bukan buat orang lain, tapi buat kamu dari sendiri. Udah bersih, sehat, itu kan maaf ya, kamu olahraga, lari, barbel dan sebagainya itu bagus. Tapi olahraga bersihin WC lebih bagus lagi, insyaallah ya. Jadi itu al-haya wal amal soleh. Jadi amal soleh apa tuh? Khalis,
itu akan membersihkan hati. Jadi ada akal, agama, malu, dan amal soleh. Tetapi akal ini bisa hilang dengan apa? Al-ghadab, sifat emosi, marah. Marah itu menghilangkan akal. Apa itu? Nurun fil qalbi yu'rafu bil haqq wal batil. Menghilangkan cahaya di hati karena dikenal dengan hati yang nur itu mengenal hak dan yang batil. Makanya marah itu bisa dengan dikendalikan dengan wudu. Marah itu dari setan. Makanya caranya adalah berwudu lah. Dengan berwudu, setan dari api, marah wudu itu adalah cara efektif untuk menghilangkan api itu. Tapi marah juga perlu ketika kondisi kemaksiatan merajalela, kezaliman menjadi-jadi, seperti marahnya Iran dengan Amerika karena diserang kan, lu jual gua beli, misalnya begitu. Marahnya ya santri yang nggak bisa teratur misalnya, marah itu bukan ya Abi marah itu kan nyiram itu supaya apa? Supaya sadar kita ini di sini ini untuk apa? Jadi orang baik. Kamu mungkin sekarang 20-30 tahun akan datang pasti, wah ternyata benar ya, kenapa Abi nyuruh begini, kenapa menyuruh begitu. Nanti kerasanya 10-20 tahun ke depan nanti Abi merasakan itu dulu. Dari santri begitu, dari dulu membersihkan WC kamar mandi itu paling hobinya. Ya kembali lagi ya, jadi akal hilang dengan marah. Sebagai diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Muawiyah wa iyyakum wal ghadab. Hati-hati kamu dengan sifat marah. Fainal ghadab yubsil iman. Marah itu menghilangkan iman. Kamisul sabra wal asal. Sebagaimana menghilangkan kesabaran dengan madu. Artinya buah yang pahit dengan madu itu hilang. Yang kedua hasad. Yang menghilangkan akal itu hasad. Hasad itu menghilangkan agama. Kalau tadi menghilangkan akal, marah. Menghilangkan hasad, apa? Menghilangkan agama dengan hasad. Apa itu hasad? SMS. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Itu juga menghilangkan agama. Hati-hati nih. Kenapa kata Nabi? Iyyakum wal hasad. Hati-hati kamu dengan sifat hasud. Fa'inal hasada, sungguhnya hasud itu yakul hasanat kama takulun nar wal khatab. Memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar, saking cepatnya. Sholat kita, zikir kita, baca Quran kita hangus dengan sifat hasud. Hasud itu hasad, senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Misalnya teman kamu kuliah udah punya motor bagus, lagi kuliah udah punya mobil bagus. Abi punya motor setelah punya anak Paza. Dulunya kemana-mana naik angkot, kemana-mana naik kereta, kemana-mana naik umum. Itu udah nikah pun masih begitu. Punya motor pun itu setelah punya anak Paza itu. Ya, punya anak kedua punya mobil tua Starlet. Punya anak ketiga baru mobil Kijang. Punya keempat masih Kijang juga. Ya, mudah-mudahan punya anak kelima mobilnya ganti Pajero, insya Allah. Nama istri mana nak? Wallahu alam. Istri Abi itu udah 45, kayaknya kasihan. Nah, ada sebuah ungkapan dalam Bahar Mutaqarrib. Ini bahar ini lagu ya. Kalau kita syair, ala kulli man bata li hasadin atadri ala man asa ta'adab. Begini, hati-hati, hai katakanlah orang yang punya sifat hasud. Kamu tahu nggak? Sifat atau itu adalah sifat sul adab. Adab yang paling buruk sifat hasud. Asa ta'alallah fi fili. Itu adalah sifat hasud, sifat yang paling jelek perbuatan di hadapan Allah. Apabila kamu tahu, ya, kamu tidak ridho apa yang Allah. Nah, artinya tidak ridho orang yang punya sifat hasud. Ya, bagaimana menghilangkan sifat hasud? Kita harus ridho apapun yang Allah berikan. Fazaka rabbi bi an zadani. Allah akan membalas, ya, karena dia menutup ini bahasa lagu. Jadi menerjemahkan juga agak ribet gitu ya. Pokoknya sifat hasud itu jelek ada. Yang ke berikutnya yaitu yang menghilangkan malu, apa? Toma. Toma itu rakus, serakah. Hurufnya coba lihat. Manggap semua kan to. To itu begitu kan perutnya. Mim. Ain, apalagi ain kan? Ain begitu. Itu orang serakah itu seperti apa? Koruptor. Koruptor itu kan mobil udah ada, uang udah banyak, rumah udah bagus, kendaraan udah luar biasa.
Tapi kok kenapa masih korupsi? Karena toma, karena serakah. Karena serakah dia itu. Itulah sifat yang sangat-sangat buruk orang toma itu, menghilangkan apa? Malu. Kemudian gibah. Gibah itu apa? Gosip, membicarakan aib orang lain. Apa gibah? Menghilangkan amal soleh. Amal soleh sebanyak apapun hilang dengan sifat gibah. Ya, karena itu hilangkan apa? Sifat gibah. Kesimpulannya, makalah ke-18 ada 4 anggota tubuh kita yang luar biasa, yaitu pertama adalah apa? Akal, yang kedua agama, yang ketiga malu, yang keempat amal soleh. Tapi 4 ini bisa hilang. Pertama, akal dengan marah. Yang kedua, agama dengan hasud. Yang ketiga, malu dengan toma. Dan yang kelima, amal soleh dengan gibah. Karena itu hilangkan yang bisa menghilangkan. Mudah-mudahan kita bisa pahami dan kita bisa terjemahkan dalam keseharian kita. Insya Allah malam Jumat besok kita baca Yasin. Kalau bisa sih baca Al-Kahfi, baca Yasin ba'da maghrib.